Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bangkulon Channel, berjumpa kembali. Kali ini saya berada di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil, Gang 9 nomor 36, Kelurahan Demangan, Bangkalan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini ada peresmian, di mana yang diresmikan adalah museum peresminya, yaitu museum yang menyimpan koleksi mata uang dari berbagai negara. Nah, ini gedungnya di sebelah kanan saya ini. Nah, memang tidak terlalu luas, tapi ini adalah kerja keras dan upaya nyata dari sang kolektor yang bernama Salman Al-Rosyid, di mana dia memang bercita-cita untuk mendirikan museum setelah sekian puluh tahun menyalurkan hobinya mengoleksi mata uang. Kita akan menuju ke sana. Kita akan cari tahu bagaimana lika-liku Salman mendapatkan mata uang dari berbagai negara, serta bagaimana awalnya dia tertarik untuk mengoleksi uang-uang tersebut. Untuk itu, mari ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Salman. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya bisa berkunjung ke Museum Peresmian. Kalau boleh tahu, peresmian itu singkatan? Ya, dari buku yang saya tulis, yaitu Perkembangan Uang Seluruh Dunia. Oh, jadi disingkat peresmian. Ya. Boleh cerita sedikit? Sebelumnya, sekarang usia berapa? Untuk masuki tahun ini usia saya 20. Masih sekolah? Masih sekolah kelas 3 di SMA Negeri 2. Oh, masih di SMA? Masih ada. SMA Negeri 2 Bangkalan. Ya. Masih daring ya? Masih daring. Nah, sekarang boleh cerita sedikit awalnya ketertarikannya untuk mengoleksi uang-uang dari berbagai negara itu gimana? Untuk awal karir saya itu terakhir di Sulawesi. Oh gitu. Ya, jadi saat saya kecil itu jarang sekali memiliki rumah. Kemudian saya mulai mencari melakukan sesuatu yang bisa mengisi waktu luang saya. Dan terus menghibur diri. Ya. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2008 saya itu menemukan uang koin. Nah, itu tertulis Nederlands Indie 1913. Ya. Itu pecahan 5 sen. Nah itu momentumnya ya. Momentumnya. Terus setelah itu, Lalu karya bentuknya unik. Terbuat dari nikel dan di bagian tengahnya itu bolong. Kemudian saya itu tertarik, bagaimana kalau uang-uang yang lain bentuknya bagaimana? Apakah ada yang berbentuk besar, ada yang kecil? Itu mulai muncul ketertarikan saya terhadap mata uang. Nah, mata uang pertama setelah Nederland tadi yang didapat setelah itu apa? Kemudian saya mulai mencari lagi beberapa, setelah terkumpul beberapa koin. Saya itu masih koin. Kemudian saya menemukan uang kertas pinisi 100 rupiah. Uang kertas pinisi Mata uang Indonesia ya? mata uang Indonesia. Itu mulai muncul Semakin tertarik untuk mengoleksi. Terutama uang kertas mulai muncul. Dan itu sampai sekarang sudah berapa tahun mengoleksi? Untuk sampai sekarang 6 Januari tahun ini tepat 13 tahun saya koleksi. 13 tahun. Nah, tentu kalau namanya mengoleksi uang dari berbagai negara itu kan caranya beda-beda mungkin Ya. cara mendapatkannya. Ya, Nah, itu sekali. sepengalaman Mas Salman, bagaimana cara-cara yang ditempuh sejauh ini di mana aja? Kalau untuk caranya itu kita harus beradaptasi pertama. Ya. Jadi kita saat awal saya memulai itu tahun 2008 belum semudah sekarang menggunakan internet ya. Jadi saya harus mencari ke teman saya mungkin yang punya, ke kerabat saya, Dan itu ke mulut kata-kata. Iya. Dan kadang harus saya mencari langsung, kadang harus saya ke arus baya, pembacaran untuk mencari hunting langsung muncul. Dan kemudian saya mulai
mencari menggunakan medsos, ya. Waktu itu mulai muncul ada BBM, mulai ada WhatsApp, mulai dikenalkan. Saya mulai menggunakan itu, kemudian saya langsung cari di toko Surabaya juga, toko-toko barang antik seperti Mirota, toko Mirota Surabaya itu menjual barang antik. Nah, di situ saya mulai mencari. Beberapa tahun mulai munculnya itu belanja secara online. Kemudian saya terjun ke menggunakan Shopee dan lain sebagainya. Jadi itu ya, tidak terbatas cuma Indonesia saja. Iya, masuk uang asing juga. Masuk uang asing. Oh. Makanya sampai saat ini saya mengumpulkan 2.300 mata uang. 2.500. Terbagi berapa? Yang logam berapa? Yang Iya. berapa? Kalau yang kertas itu 1.000 lembar. 1.000 lembar. Kalau yang koin 1.300 lebih. Itu dari 154 negara. Sejauh ini 154. Berarti kalau mencakup sedunia itu kurang berapa? Kurang lebih sekitar 60 negara. 60 negara. Ya. Itu obsesi ya? Nah, masih obsesi. Masih. Ada target kira-kira berapa tahun lagi harus dapat? Kira Seluruh dunia. untuk target saya usahakan 2-3 tahun untuk mendapatkan semua. Jadi itu jelas misalkan kita menukar ya, Iya. uang asing ya. Ya, Satu mata uang Inggris misalkan apa? Menukar dengan berapa rupiah? iya, Harus begitu juga kan? iya menggunakan Mengeluarkan uang juga. Iya. Iya. Nah, terus kalau boleh saya tahu, apa ya? Masih ada nggak mata pertama yang didapat yang logam? Iya, Masih ada. masih ada. Yang golong tengahnya kan? Iya, betul. Jadi setelah saya mulai mendapatkan mata uang itu, saya mulai mencari urutan nominalnya. Iya. Tepatnya ini mata uangnya. Ini yang pertama Ya, kali ini pertama kali saya koleksi ya. koleksi. Jadi saya mulai mencari urutan nominal dari pecahan. Ada pecahan setengah sen, ada pecahan 1 sen, 2,5, 5 sen, 10. Ini sama pecah kayak apa? Iya, Nominalnya sama. sama Sama. sama. Ini sama soalnya. Ya, Ini Jerman ya. ya, mata uang Jerman. Enggak. Pipermark Jerman dan Goldmark Jerman. Ya. Ini sulit nggak dapetnya? Untuk satu lembarnya saya butuh sekitar 1 bulan Ini untuk memesannya. Oh, ini besar. Ya, Oh iya. Dari orang Jerman. jadi tidak kolektor yang lebih senior dari saya. Jadi ini usianya kurang lebih 111 tahun. Saat Jerman kalah perang saat itu Perang Dunia Pertama dan Jerman harus mengganti kerugian di daerah yang terdampak, maka Jerman mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi saat itu. Bahkan saat itu harga kayu bakar itu lebih mahal dari mata uangnya sendiri. Oh, sampai segitu nggak ya? Ya, Iya. Ini bukti-buktinya ini ya. bukti-buktinya saat Ini dibakar ya? ya dibakar karena saat itu kayu bakar lebih mahal daripada uang. Jadi Iya. mereka lebih memilih membakar uangnya daripada menggunakan kayu bakar. Ini di sawah. Ya, ada yang dibuat layangan saat itu kalau hanya beberapa lembar itu mereka tidak berharga saat itu. Jadi misalnya berapa gepok itu baru bisa digunakan untuk membeli bahan pangan, misalnya ayam atau makanan lain. Jadi tahapannya ada 3 perubahan mata uang saat itu. Yang pertama itu Goldmark, kemudian diganti menjadi Pipermark, kemudian Rentenmark. Yang terbaru sekarang itu Mark Jerman, kemudian menggunakan euro. Ya. Jadi menggunakan beberapa tahap agar menstabilkan nilai mata uang. Lalu ini saya juga tertarik. Kesultanan Palembang Darussalam. Ini memang dibuat oleh kesultanan atau dari apa ya? VOC Belanda atau gimana? Ini saat dikuasai VOC. Namun saat itu Kesultanan Palembang juga membuat namanya Tin Pitis Palembang. Pitis adalah mata uang. Pin itu bahasa Sanskertanya
yaitu yang berarti timah hitam. Jadi bahan yang digunakan adalah timah hitam. Nominalnya ada 1, ada 2, ada 10, ada 2, ada 5, ada 10 pintis. Berarti ini semua buatan Kesultanan ya? Kesultanan Palembang, dan yang mungkin pahlawan atau kepala pemerintahan yang terkenal Ya. saat itu Sultan Badaruddin Mahmud Badaruddin. Dari semua apa katakan perburuan ya Pak saya. Ya. Perburuan mata uang yang dilakukan oleh Mas Ahmad, yang paling berkesan itu yang mana? Untuk Maksudnya dalam tahap bisa memiliki mata uang tersebut. Untuk yang saya cari biasanya itu uang yang memiliki histori yang menarik. Jadi bukan hanya mata uangnya itu, tapi di balik mata uangnya ada sejarah yang perlu dipelajari oleh kita. Contohnya mata uang ini mata uang tanah Melayu, koin ayam tanah Melayu, digunakan oleh Kesultanan. Saat itu digunakan oleh beberapa negara sebagai uang perdagangan. Jadi digunakan sebagai uang perdagangan beberapa negara untuk kerjasama. Negara baik ASEAN atau Itu tergantung dari bentuk kerjasamanya. Oh. Jadi ada Melayu saat itu, ada Singapura dan Sumatera saat itu yang digunakan. Jadi mata uang ini digunakan sebagai alat jual beli perdagangan internasional. Jadi dengan menggunakan di negara lain. jenisnya ini aja atau yang beda? Kalau jenis mata uang ini keluar saja. Ini aja. Ya, Satu macam ini. satu macam nilainya 1 keping. Satu keping. Jadi saat itu digunakannya dibungkus dengan beberapa, misalnya satu bungkus isi 1000 keping. Nah, gitu. Nilai penggunaannya seperti itu. Jadi ini. Selain ini ada lagi? Ada mata uang di sini, mata uang token. Nah, token arcade. Ini Ya. kan ada tulisan Star Wars segala ya? Ya, itu biasanya kita kenal sebagai koin permainan di mall-mall ya. Iya, iya. Nah, yang saya menarik dari cerita ini adalah mata uang Indonesia pertama kali, koin game pertama kali di Indonesia, yang lumayan sulit didapatkan. Untuk game ya? Untuk game pertama kali di Indonesia 1970. 50 rupiah. Iya, iya, iya. Jadi untuk game-game yang ada di Indonesia sekarang Indonesia itu pertama kali di Indonesia memakai uang ini. ya. Dicetak Ya, ya. oleh NCC dari Amerika ya. Ya, ini uang Indonesia ya. Ya, di sini saya Sebenarnya kalau uang Indonesia kalau jenisnya kertas ini dimulai tahun berapa? dimulai untuk pemerintah Indonesia Buatan pertama kali itu 1945. 45. Ada di sini. Ya, ada di sebelah sini. Oh, ini. Ya, Pertama kali. kalau pemerintah yang dipegang oleh pemerintah Indonesia sendiri 1945 ya. Pertama kali. Ya, 1 sen. 1 sen. Nilainya 1 sen. Nilainya 1 sen. Ini bertuliskan tanda Pembayaran yang sah. Nah, sebelum itu ada masa pemerintahan Jepang dan ada masa pemerintahan Belanda. Yang di bawah ini adalah masuknya Jepang 1942. Ini tertera kalimat Japan enggak? Ya, Itu Jepang ya? ya. Oh, gitu. Jadi ya, ini ada historinya yang menarik sebenarnya. Nah, Jadi uang yang dicetak Jepang. Kalau dulu Belanda menggunakan mata uang namanya gulden, di sini menggunakan mata uang gulden. Nah, Jepang dengan cara menarik perhatian masyarakat agar Jepang didukung saat itu di Perang Asia Raya. Jadi Jepang memasukkan kata rupiah di mata uangnya agar menarik simpati masyarakat. Menarik simpati masyarakat bahwa agar beranggapan Jepang itu mendukung sekali Indonesia. memasukkan Kalimat rupiah ada atau nggak? Mana contohnya, Mas? di atas kalimatnya. Ya. Oh, ini Ya, setengah rupiah. itu ya? Itu adalah 10 cetakan Oh. Jepang Ya, ya. agar menarik perhatian masyarakat. Itu di atas tertera Dainippon Rikoku. Rikoku ya? Teikoku. Daikoku. Oh, Seibu. Mata uang itu sebagai cara menarik perhatian kepada Propaganda masyarakat, lah. propaganda. Tapi ada
maksud tersendiri. Iya, iya. Ya, di situ dimulainya dan dimulai diperkenalkannya kata rupiah sebagai mata uang nasional ini. Ini ada buku. Ya, saya yang menulis. Oh iya, iya, iya. Itu sama semua. Ini adalah tahapan revisi selama 8 bulan saya menulis buku. Jadi Tahap saya revisi. revisi yang jadinya jadinya ini. seperti ini. Ya. Jadi ini Sobat Bangkulan Channel, Mas Salman juga menulis buku tentang yang dikasih judul Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Ya, jadi di sini diterangkan bagaimana uang-uang sedunia itu dari tahun berapa, kemudian nilai-nilai nominalnya berapa, kurang lebih gitu ya Mas. Ya. Ya. Ini udah dicetak banyak ini, Masal. Udah dicetak secara Oh. massal. Jadi saya membuat buku ini menjadi kolektor bukan hanya mengumpulkan, tapi hanya harus juga menguasai sejarahnya, historinya, edukasinya. Jadi setelah saya mempelajari mata uang, akhirnya saya bisa membuat buku ini Iya. untuk tambahan referensi, terutama kepada pemula ya, kolektor-kolektor pemula atau yang mulai mengoleksi mata uang. Di sini lengkap saya 6 bab menjelaskan banyak beberapa jenis mata uang kerajaan ya. Jadi ada mata uang tin Aceh, di sini ada tin Palembang, koin Jinggala, ada Spanyol, ada dukaton Belanda, dan ada filsi lengkap di sini saya. Sobat Bangkulan Channel, setelah kita ngobrol dengan Mas Salman, sekarang kita ganti dengan kedua orang tua Mas Salman. Jadi Bapak sama Ibu, jadi saya memang terus terang terkejut gitu ya. Jadi melihat cerita dari Mas Salman yang dengan gigih, dengan effort yang luar biasa bisa mengkoleksi mata uang dari 154 negara. Jadi kalau Bapak sama Ibu melihat fenomena apa, melihat hal ini bagaimana menyikapinya? Alhamdulillah yang Maha Kuasa ditakdirkan sebagai anak yang bisa berkembang, tidak hanya di bidang pelajarannya, namun di bidang yang lain dia bisa berlomba dengan anak-anak yang normal. Salman ini mulai dari kecil memang anak yang bisa dibanggakan. Terus terang Ini Bapak, ini putra putri Bapak berapa? karena Salman ini anak satu-satunya yang laki. Yang lagi. Nomor Nomor 3 tiga. ya, Oh, yang pertama kedua perempuan semua. perempuan semua. Oh gitu. Anak terakhir. Anak terakhir. Iya. Iya. Makanya saya kalau cerita Salman mesti komunis. Karena apa? Dari bawah itu, dari masih kecil itu dia banyak apa yang istilahnya kalau anak sekarang perkembangannya tidak seperti anak-anak biasa. Namun saya bangga dia di sekolah juga ranking, dia mendapatkan beasiswa di lokasi dari SMP sampai SMA, tidak kalah dengan anak-anak normal. Dia mengumpulkan uang itu dari beasiswanya sendiri. Oh, Kadang-kadang dia dapat 1 juta, ayo yang berangkat ke Surabaya ke Wirota. Cuman hanya dapat 3 lembar. Beli uang dibeli uang. memang terkadang yang namanya hobi Pak itu kan nggak bisa dinilai. Jadi meskipun ngeluarin berapapun, meskipun dapat 2 keping, 3 keping, yang penting kan kepuasan itu Pak. Ya. Itu dari ini yang terpajang di sini sama memang membumi di samping punya yang ada sebagai kapten kapal kakaknya ibu ini, dan saya bagian pelayanan di kecamatan pada waktu tahun 2012
pas gencar-gencarnya foto KKP. Pas waktunya Desa Sabian, Desa Kebal, Desa Keramat, Jogja, mesti saya tanyakan, pekerjaannya apa? Berlayar. Bagian apa? Passenger. Bagian nyuci baju. Pasti punya uang. Jadi, Bukan silakan Mbak. Mas sudah punya. Dia itu kelebihannya ketika dikasih uang sama saya, ya aku sudah punya. Apa dia? Itu kelebihannya. kalah selakar. Sangat. Sebenarnya ada apa dengan Salman waktu lahir? Kemungkinan saya kan ada seperti momen ya. Jadi kalau habis lahir misalnya nanti lahir lagi tambahnya udah berapa minggu lahirnya. Kayak anak pertama 41 minggu, anak kedua 36 minggu, ini 30 minggu. Mungkin kalau saya lahir anak laki mungkin ya bisa 26 minggu, 24 minggu. Kayak seperti yang kompeten ini jadi fleksi. Jadi rahim saya itu udah fleksi sentinya. Juga saya sering kompeten. Jadi kalau tambah ke bawah anaknya tambah lahir lebih cepat. Prematur. Nah, ini kan anak kita sudah prematur. Prematur 36 minggu, kalau ATM kan 37. Memang kurang seminggu udah normal. Ini golongannya banyak, ini kan 30 minggu, setengah. Jadi mau agak jauh ya ATM normal ini. Ya lahirnya 30 minggu. Terus perkembangan Ya, sampai sekarang ini apa? Gimana? Ada kalau gangguan lahirnya itu molasinya nggak balik. Kalau orang sakit kan, itu kan gini ya, setelah kuliah anaknya gini. Nah itu tetap lahirnya gini. Tidaknya kepalanya gini, dia udah kayak orang kan. Nggak balik. Tidaknya itu panggung deh, karena namanya diri orang ini. Terus dia itu ada anomali esophagus itu esophagus-nya gangguan. Jadi setiap yang nangis mesti muntah. Oh gitu. Nah kalau kita sama lewat dulu. Sampai sekarang. Oh enggak. Dulu ngetanya masih kecil ya. Kirain bawaan untuk sekarang. Sudah sembuh. Oh, sudah sembuh. Jadi apa ya? Kalau saya merasa terharu sekali dengan cerita bapak sama ibu. Tapi di balik itu apa ya? Bisa dibilang ada mukjizat lah yang datang ke sana. Yang berawal dari kesenangan, hobi, yang bisa seperti ini, bisa punya museum sendiri, dan bisa memberi sesuatu kepada bakalan. Ya. Ini yang terakhir, kayaknya museum ini apa ya? Apa cukup seperti ini atau gimana, ke depannya? Insya Allah kalau memang orang yang belajar kalau berdiri seperti ini, bisa. Ya. Alhamdulillah, insya Allah Salman ini rezekinya akan meningkat terus. Insya Allah akan mengembangkan masyarakat. Ini akan diperluas, diperlebar. Rezeki. Seiring dengan ini kan masih berburu terus ya. Iya. Koleksi Siapa tahu? Kalau segini nggak cukup nanti. Bisa dinaikkan. Iya. Gitu loh. Salman ini menurut paranormal ini akan berkembang terus. Insya Allah akan berkembang mudah-mudahan. Soalnya ini calon kiai. Masalahnya anak yang pertama sudah apoteker. Anak yang kedua dosen timbalan. Semuanya di rumah. Anak yang ketiga ini sudah sekolah dan mau sekolah. Akan mengembangkan usahanya. Mudah-mudahan orang tua ini hanya mendoakan. Yang penting anak-anak itu sudah sukses semua dan cari pasangan yang yang cocok, yang nanti sama-sama, yang nanti sama kedua orang tuanya. Ya, nanti kedepannya apa katanya Salman? Apa katanya Sakti?
Jadi kalau bayangan saya 20 orang aja masuk berbarengan. Oh, sudah panas. Sesak kan? Ini 4 aja, 5 aja sama nih kira-kiranya. Jadi ya ke depannya. Nah, insya Allah. Ya. Dan di belakangnya mungkin berkembang luas ya, alhamdulillah. Insya Allah ini museum ini se-Jawa Timur belum ada, mungkin loh. Iya Pak. Iya. Biasanya yang bisa saya pernah ke museum itu uangnya hanya beberapa lembar aja. Museum apa yang saya Di Jakarta museum uang Di Surabaya. Di Surabaya depannya jembatan merah. dan tidak asli, jadi uangnya tidak asli kan hanya beberapa lembar aja. Spesimen ya itu, jadi tidak asli. Ini kan asli semua. Jadi intinya saya berbangga dengan apa yang dilakukan Salman. Juga Pak Lupa juga support dari kedua orang tua sehingga keinginan Salman bisa terwujud seperti ini. Dan ya mudah-mudahan kedepannya makin lengkap koleksinya dan juga makin mengedukasi masyarakat dan juga tentunya makin banyak orang yang tahu mungkin ini satu-satunya di Madura ya dulu. Ya, pasti. Anak seumur Salman umur 8 tahun bercita-cita ingin memiliki museum. Nah, Itu loh. Kan di luar di luar oh, ini yang museum sendiri. Di luar kali. Nah itu kita awali apa mungkin. saya pikir apa kamu masuk bilang museum belum bisa kan gitu. Nah, itulah. Jangan ngomong nggak tahu. Iya. Oke, baik, terima kasih buat Salman, Bapak Ibu atas waktunya. Sobat Bangkulon Channel, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Salman dan kedua orang tuanya yang mengupas hobi kemudian keberadaan museum ini yang berisi mata uang dari berbagai negara. Perlu saya tegaskan lagi bahwa sejauh ini yang Salman telah mengoleksi 154 negara mata uang dari mata uang negara. Jadi 154 mata uang negara. Jadi untuk melengkapi sedunia kurang berapa tadi Mas? kurang sekitar 60. Kurang 60 negara ya. Mudah-mudahan segera dilengkapi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, and share. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di liputan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.